Ya, kami sampaikan kembali dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang jatuh 29 September yang lalu. Kami masih menghadirkan ini hari ketiga, hari terakhir dari Pekan Jantung di Sapa Indonesia Pagi. Kita sebentar lagi akan berbicara mengenai salah satu gangguan lagi di jantung, begitu. Jantung, saudara, merupakan organ vital yang jika tidak dijaga bisa berujung pada gangguan atau penyakit jantung. Salah satunya adalah kelainan irama jantung atau biasa disebut aritmia jantung. Aritmia jantung merupakan kondisi di mana detak jantung seseorang tidak normal. Kelainan irama jantung ini dapat berupa detak yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Kondisinya, jantung berdegup makin kencang hingga berhenti berdetak dan terjadi henti jantung. Atau irama jantung melambat hingga diperlukan alat pacu jantung. Ada dua jenis aritmia jantung, supraventrikular, yakni jenis aritmia yang terjadi di serambi jantung, dan ventricle, yakni aritmia yang terjadi di bilik jantung. Tanda-tanda umum orang yang mengalami aritmia jantung antara lain jantung berdebar, baik denyut jantungnya tidak beraturan ataupun denyut jantungnya menjadi cepat. Kemudian ada keluhan-keluhan seperti pusing sampai pingsan dan kondisi cepat lelah atau cepat capek. Nah, kita sudah mengenal salah satu gangguan jantung, aritmia jantung. Pada edisi spesial kali ini untuk Sehat di Tengah Pandemi, Pekan Kesehatan Jantung, kita akan segera membahas mengenai aritmia jantung ini bersama seorang dokter spesialis jantung, Dr. Sunu B. Raharjo atau Dr. Sunu, konsultan aritmia Pusat Jantung Nasional di Rumah Sakit Harapan Kita. Dr. Sunu, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Mas Bayu dan para pemirsa Kompas TV sekalian. Ya, Dr. Sunu, kita juga nanti akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Instagram di Sapa Indonesia _Kompas TV, semuanya bertanya tentang jantung, dan nanti juga membuka partisipasi penonton atau pemirsa Sapa Indonesia yang ingin bertanya langsung di sambungan telepon interaktif. Bagi Anda yang belum tahu, nomor telepon interaktifnya adalah 021 5366 0500. Mudah-mudahan bisa dicatat. Nah, Dr. Sunu, aritmia jantung, itu siapa yang bisa mengalami ini? Apakah ini terjadi istilahnya apa ya, bawaan begitu, genetik begitu, atau sebetulnya bisa terjadi pada orang yang sebelumnya tidak mengalami aritmia jantung atau gangguan detak jantung? Dr. Sunu. Baik, Mas Bayu. Aritmia jantung itu skopnya luas ya. Ada yang memang terjadi pada lebih banyak orang tua, dan ada juga yang sejak muda itu sudah ada aritmia jantung. Tetapi kalau kita berbicara mengenai aritmia jantung yang paling banyak, yaitu fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, itu sebagian besar terjadi pada orang lanjut usia. Tapi pada kasus yang aritmia yang tadi disampaikan Mas Bayu, aritmia ventrikular, itu bisa terjadi pada mereka yang usia muda juga bisa muncul. Apa yang menyebabkan aritmia jantung ini, baik kepada orang yang sudah di usia lanjut ataupun anak muda atau usia muda, Dr. Sunu? Pada mereka yang usia lanjut, yang atrial fibrilasi tadi misalnya, itu banyak terjadi karena satu faktor degeneratif. Ya, faktor degeneratif itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena seperti mobil lah ya, Mas Bayu. Semakin lama kita gunakan, mungkin kabel-kabel atau listrik jantungnya ada yang kemudian ada bermasalah. Tapi juga ada faktor risiko namanya. Faktor risiko itu ada darah tinggi, kemudian ada gangguan katup jantung, penyakit jantung koroner, itu semua memberi kontribusi untuk bisa terjadinya gangguan aritmia atrial fibrilasi tadi. Sementara pada mereka yang relatif masih muda, itu sering tidak kita ketahui kenapa dia bisa terjadi gangguan aritmia. Sehingga disebut di dalam medis idiopatik. Mau dibilang bawaan tidak tepat, karena dia munculnya pada usia tertentu. Misalnya mereka yang dengan denyut ekstra itu puncaknya pada usia 30-40. Dan nanti ya itu sesuatu yang idiopatik. Mungkin kayak kalau kita punya pohon itu Mas Bayu. Tiba-tiba ada benalu,
tiba-tiba muncul benalu kan kita juga nggak tahu persis kenapa dia muncul ya. Iya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, ada nggak upaya-upaya agar kita bisa menghindari terjadinya aritmia jantung, baik di usia muda terutama, dan kalau degeneratif kan bisa nggak kita memperpanjang kemungkinan datangnya aritmia jantung ini sehingga kita bisa lebih panjang usia jantung kita untuk tidak mengalami kelambatan atau gangguan irama jantungnya begitu, Dr. Suni. Apa yang kita harus lakukan mulai sekarang begitu? Baik, Mas Bayu. Untuk yang pada usia lanjut ya, maka kita harus mengurangi faktor risiko yang bisa membuat dia lebih cepat muncul kan. Apa aja tuh, Dok? Saya sebut misalnya ya darah tinggi, kemudian terjadinya penyakit jantung koroner, kemudian juga adanya ini salah satu yang menjadi isu yang cukup menarik ya. Overtraining itu juga bisa memacu gangguan aritmia. Tapi secara umum sih olahraga baik, tetapi pada yang overtraining itu juga kurang begitu baik. Sementara pada usia yang muda, maka yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini. Dan deteksi yang paling gampang sebenarnya selain keluhan yang dirasakan seorang pasien, adalah deteksi dengan peraba denyut nadi kita, yang kita istilahkan di arteri radialis ya, di tangan kita, diraba denyut nadi, dan kalau kita merasa ada denyutnya, kok ada yang hilang, atau lebih cepat dari yang seharusnya, atau lebih lambat dari yang seharusnya, maka itu satu warning lah. Ya. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan lebih jauh apa aja sih tanda-tandanya, bagaimana kemudian kita memeriksanya sedikit. Dr. Suni tadi sudah menyampaikan, tapi kita akan lebih perdalam lagi dan mungkin ada beberapa pertanyaan dari penonton atau pemirsa saya di tengah pandemi kali ini yang juga akan bertanya ke Dr. Sunu. Kami jeda dulu ya Dr. Sunu untuk kemudian nanti menjawab dan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai aritmia jantung. Tetap bersama kami.